Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Yang tersisa dari gelar aksi massa beberapa hari ini. Dalam berbagai aksi belakangan ini, yang tujuan utamanya menolak tambahan tunjangan buat wakil rakyat, seolah isunya sudah bergeser, belok kanan atau belok kiri. Gesernya kemana? Dari mengkritisi DPR, jadi pada pengen bales ke polisi. Lah inilah mesake polisi tadi. Pak polisi itu hanya menjalankan tugas loh bos. Tetapi ya memang ada oknum-oknum yang bisa merusak marwah polisi itu sendiri, akhirnya masyarakat jadi antipasi dengan polisi. Ini sebab akibat. Pematenya apa lagi? Bila bukan tertabraknya seorang driver ojol bernama Afan Kurniawan, publik terkesan melampiaskan emosinya itu, kemarahan pada institusi berseragam coklat ini. Ya wajar. Publik memiliki kemarahan itu wajar. Ya apa-apanya kita tahu lah. Gimana nek urusan karo polisi. Selama ini loh, saya tidak menjelek-jelekan polisi. Tadi ada banyak kejadian-kejadian penanganan dari aparat kepolisian yang sangat-sangat kadang-kadang merugikan rakyat. Dan rakyat merasa dizolimi dengan aparat ini. Kejadian di mana-mana. Nah ini mengakibatkan masyarakat sepertinya tidak lagi memberikan dukungan kepada kepolisian. Padahal slogan polisi itu kan mengayomi. Loh, di sisi lain anggota DPR yang seolah-olah menantang penambahan fasilitas sebagai hal yang lumrah. Katanya mereka ya jadi sasaran juga. Imbasnya aksi-aksi protes menyebar di berbagai wilayah. Banyak gedung wakil rakyat di daerah jadi sasaran, dibakar, diobong. Beberapa markas polisi ya diserbu, demo juga dibakar. Sebagai bentuk solidaritas akibat wafatnya seorang driver di Jakarta. Ada dua hal yang sekarang jadi fokus kemarahan masyarakat. Aparat kepolisian dan wakil rakyat. Dari berbagai situasi, ketegangan yang meninggi, kemanakah presiden mantan Presiden ke-7 dan anak yang juga sekarang jadi wakil presiden. Mengapa keduanya masih tetap menarik untuk kita bahas di sini? Soalnya dia akan mendukung Prabowo. Hanya saja waktu intensitas politik soyo gayang, kok keduanya kayak angsel gitu. Sebagai pendukung bukankah idealnya membantu menurunkan tensi politik? Ngono tahu sebenarnya. Malah ada yang mengabarkan ketemu ojol. Ini drakor apa lagi? Iya itu kemarin saya lihat. Wapres ketemu ojol di Istana Wapres. Itu ngopo terusan. Sejak Kamis sama Jumat tuh mantan Presiden ke-7 Jokowi hanya muncul di akun sosmednya saja. Turut berduka atas meninggalnya ojol bernama Afan Kurniawan. Sementara Gibran sempat menengok mahasiswa di rumah sakit yang jadi korban bentrokan demo. Kemarin pagi Gibran mengundang beberapa orang ojol ngobrol di Istana Wapres. Keduanya seolah membisu, tidak bicara mengenai perkara politik kekinian. Ya harusnya yang diredam itu masa malah golek kepentingannya dewe. Cari simpati sama ojol. Dan itu mungkin bukan ojol loh. Saya bukan menuduh loh ya. Kok para petinggi negeri yang dibayar gede sama pajak rakyat penamen. Jian blas kayak seolah-olah urusan negara mau ribut apa enggak. Semua tanggung jawab presiden. Nah kayak Bu Mega sama Pak BY. Mereka jelas menyalurkannya ke PDIP sama Demokrat. Mesti kayak apa Mas AHY? Kemarin sudah melakukan atau menyatakan sikap. Nek PDIP Mbak Puan setuju untuk membatalkan adanya kenaikan tunjangan DPR. Mereka sudah berupaya. Lalu Pak Said Abdullah turut meminta maaf
pernyataan Deddy Sitorus yang menyebut dirinya tidak mau disamakan dengan rakyat jelata. Untuk perilaku Bu Sadar Restuwati, itu ya joget-joget pas sidang MPR. Ya kudune keduanya disikapi sama kayak 5 anggota DPR yang lain. Dicopot wae lah. Lah kaya PDIP ra duwe kader liyane sing luwih apik. Sekaligus buat pembelajaran. Mesti partai pemenang pemilu nek hilang empati ya kena sanksi. Nah, balik ke soal Pak Jokowi sama Gibran. Mengapa mereka terkesan menarik diri? Dari pusara isu kekinian yang saya amati, yang saya cari, yang saya dengar, apa angsupnya mereka disebabkan menghormati Presiden Prabowo? Tidak mau mengganggu Presiden Prabowo. Lho piye to? Mewakili ya kudu ngawangi malah angslup ini. Apakah beneran keduanya masih mendukung pemerintah? Yakin mereka tidak melakukan apapun, orang cawe-cawe, gak melu nimbrung atas aksi-aksi memprotes DPR dan pemerintah? Di kepala Begawan ini. Sampai pusing ini saya. Kelihatannya yang terjadi malah kebalikannya, sebalik. Andai mau jeli loh ini. Mencermati beberapa detail peristiwa. Ini ragu banget aku. Begawan ragu. Mereka tidak terkait blas. Iya, maksudnya terkait itu tidak selalu sing gerak ini. Minimal, ya ditakoni, nek aku meh nurunkan demo boleh nggak? Dia tahu berbagai info loh. Yang dalam 2 hari kemarin itu terjadi di banyak tempat. Bahkan khusus di Jawa Tengah, ada 6 gedung wakil rakyat yang dibakar massa. Padahal kita ngerti, Gubernur Jateng itu kan orangnya Jokowi, Pak Lutfi. Dan di Solo, Surakarta itu juga yang mencalonkan juga Jokowi itu, Respati. Tetap dibakar, Pak. Seolah ini menggambarkan, Jokowi tak lagi punya kekuatan apapun. Wes blendrek. Tidak berupaya mengatasi ini semua. Neng Begawan dewe, cara melihat positioning mereka itu ya tidak selalu sumbernya dari pernyataan apa yang mereka katakan. Enggak. Bisa tercermin dari pendukung-pendukung mereka. Relawan-relawan mereka, relawan-relawan yang Gibran dan Jokowi, influencer, sampai YouTubernya Jokowi dan Gibran, YouTuber Nusantara. Itu menggiring opini. Gak munculnya mereka, itu ya termasuk menandakan sesuatu. Cara membacanya politik itu begitu. Artinya situasi sekarang ini dalam analisis Begawan itu ya babakan kepentingan wong itu. Kepentingannya wong Solo. Siapa yang meragukan kemampuan berpolitik Jokowi? Nek ada yang nanya, apa maksud si mantan berkaitan dengan banyak demo-demo ini secara kalkulasi 4 hari terakhir demo, secara kuantitas dan kualitas. Pengorbanan atau kerugian rakyat gede banget. Nah ekonomi itu juga bakal ngefek lebih kerasa. Selain sudah ada 8 jiwa melayang, 5 wakil rakyat dicopot dari jabatan, terus masih ada 4 wakil rakyat rumahnya dijarah. 1 menteri juga mengalami hal yang sama. Belum lagi ada rumah MPR di Bandung sama rumah wakil gubernur Jatim yang dihancurkan juga. Apa yang mau dipersepsikan dalam seluruh kejadian ini? Tujuannya apa? Ya ada kesimpulan jika presiden yang sekarang tidak mampu menggiringnya ke sana. Lalu ada upaya-upaya yang horor itu nanti. Pak Prabowo ternyata lemah. Persepsi mereka arahnya mau kemana? Ya aku udah ngerti. Kalau mereka sudah menggiring opini mengatakan Pak Prabowo lemah tidak bisa mengatur negara, tujuannya kemana? Aku udah ngerti. Nah kalau disangkut pautkan dengan video yang tak pakai buat opening tadi, bukankah itu kontradiktif? Mana tak? Mesti ngompol segiro. Kok pernyataan Jokowi itu seolah-olah beda sama kesimpulan atau benang merah? Bukan. Keliru nih kalian memanai kayak begitu. Jadi waktu pidato di hari ulang tahun Gerindra, Pak Jokowi sempat bilang, Presiden Prabowo itu salah satu presiden terkuat di dunia. Ingat toh? Hal itu dibuktikan dengan koalisi di DPR, didukung mayoritas partai di parlemen. Lambang kekuatan kedua yang dikatakan Jokowi kepada Prabowo, overall rating dia di atas 80%, menunjukkan dukungan rakyat besar. Angka itu diperoleh dari survei.
Nah, situasi sekarang ada message, pesan. Woro-woro yang mau dibuka oleh Jokowi, jebol kepala negara sekarang itu, yo dulu diungkap dia kuat, gak seperti yang dia gambarkan. Ya toh? Ternyata enggak. Dulu ngomong paling kuat. Tapi ternyata ini menggambarkan, dia menunjukkan bahwa Pak Prabowo ternyata lemah. Seolah-olah Jokowi mau bilang, urung setahun loh, mau digoyang isu tunjangan DPR aja jebol langsung bubruk presidennya. Ini yang disampaikan ke masyarakat. Jadi kita harus cerdas itu. Tujuannya untuk apa? Ya mboh. Cek saja unggahan atau topik para pendukung Jokowi. Mereka lagi rame-ramenya nyerang presiden. Tetapi larinya ke anggota DPR. Tentu yang tak lupa ikut dijatuhkan. Ya orang-orang di PDIP yang kena imbasnya. Mereka itu ketok banget diorkestrasi. Mungkin sama kakak pembina itu orderan rutin. Lalu sejak presiden ngasih amnesti sama abolisi kepada Tom Lembong dan Mas Hasto, para pendukung Jokowi nyerang legitimasi presiden. Sampai buasar-buasarnya, youtubernya, para relawan nyerang semuanya kepada Presiden Prabowo. Ada upaya mendelegitimasi kepala negara. Kemudian Gibran pas kapan itu ketahuan malah menjenguk demonstran yang jadi korban aparat. Aneh gak sih? Kok gak jenguk aparat yang sakit? Apa dia biar dapat simpati publik gitu? Lah nek wani ya temu itu para pendemo. Oh Jokowi postingan pendukungmu yang di YouTube basarmu itu mengklaim berani temui pendemo. Lah saya di demo di Bengkulu loh. Dikatakan di Senayan, di Jakarta. Atau waktu dia wali kota. Yo kelasnya kayak ngono itu, genah ndak berani menemui para pendemo di Senayan. Ya kalau demo di Solo dulu, mau ngomong kayak ngono, diwedeni apaan itu. Sedang pendemo yang sekarang, mbok dipiyek-piyek, gak akan ada keberanian dalam dirinya Gibran itu. Ngampiri terus diajak dialog. Wah, bisa geger. Yang kedua, kemarin dia ngumpulin ojol. Seakan-akan dia nantang presidennya. Loh kok nantang? Loh ini gambaran kan. Kan para ojol di berbagai daerah pada ngeruduk Brimob. Dia malah ngedukung ojol. Duduk aparat keamanan. Lah apa tujuan lain? Memang pengen mempertajam antara ojol sama Brimob? Ya mboh. Nggak tahu. Ini ojol juga harus ngerti waspada. Jangan sampai Anda ini dibenturkan lagi dengan aparat keamanan. Kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan kepolisian, kita membutuhkan TNI, kita membutuhkan ojol juga. Di sisi lain, sikap presiden itu jelas. Pengen negara ini kondusif. Makanya sudah memerintahkan tindakan tegas aparat keamanan. Presiden juga sudah mendatangi keluarga Afan, siap membantu, turut bertanggung jawab atas keteledoran yang dilakukan polisi. Jangankan mau ngebantu presiden. Lawang bikin kota tempat tinggal mereka kondusif saja itu belas gak ono kejelasan ya. Di Solo itu loh. Itu yang ada demo-demo juga. Makobrimob gendengan. Itu di demo lalu pendemo pindah ke DPRD Solo. Gedung sekretariatnya dibakar. Apa keduanya merasa ikut kecewa sama kejadian itu? Orang. Dan Kompolres mau tahu nggak? Saat Polres Solo melakukan penangkapan para pendemo yang rusak fasilitas umum, fasilitas sosial kota. Itu bocil cah cilik-cilik dari daerah lain. Kebanyakan bukan orang Solo. Wong Solo ini renek, bos. Selain itu, usia mereka ya mau cah enom. Sekolah SMA, STM gitu lah, SMP. Lu selama berlangsung aksi, Wali Kota Solo ora nongol blas. Barang wis rampung lagi nongol. Ngomong anggaran kerugian. Apaan tuh? Terus Kapolres dan Dandim itu ya gak ada pergerakan sama sekali. Maksudnya apa coba? Membiarkan itu semua. Kenapa Jokowi Gibran gak meminta polisi menjaga Solo? Bocah-bocah sing dicekel kuwi asline nek digetak orang dewasa bleret kabeh lho, bleret mentalnya langsung drop. Kenapa kemudian mereka dibiarkan merusak berbagai fasilitas umum di kota Surakarta? Ada Gusti Bre itu dari Mangkunegaran. Tokoh adat lokal dari Mangkunegaran yang selama ini dekat sama keluarga sumber keluarganya Jokowi. Pas gayeng-gayengnya wingi, ya terlihat, nggak terlihat sama sekali. Nggak nongol.
Contoh tuh Hamengkubuwono di Jogja. Ini juga menimbulkan tanya itu. Terkesan para elit lokal mendiamkan. Belas tidak ada upaya antisipasi sama sekali. Makanya Om Begawan mencoba mencari info sekaligus golek ini. Biasanya youtuber sing nongkrong neng Sumber Solo sana di rumahnya Jokowi, yang suka ngunggah aktivitas Pak Jokowi itu ngabarke apa wae ini. Dari berbagai channel yang tak lihat tidak ada aktivitas apapun. Aku pun tak koncoku wartawan. Kok tumben nggak ada postingan dari tempat tinggalnya Pak Jokowi? Oh, jebol dia lagi di Medan. Lo lihatlah ini. Nek bagiku ini kena sesuatu saya nggak semestinya. Dan itu tidak hanya warga Solo, bekas wali kota juga terus ngembangke guyupe warga. Masih ada pula itu taman-taman kota baru yang dibuka pas Jokowi wali kota itu. Katanya taman itu sebagai tempat serawung, ketemu, berkecengkrama supaya tragedi 98 tidak terulang kembali. Beberapa bangunan instansi pemerintah pagarnya ya dihilangkan supaya gak terkesan eksklusif, tidak ramah buat warga katanya. Kayak balai kota sama rumah dinas Pak Jokowi. Itu dia berpakat. Terus apa fungsinya? Pemimpin daerah menenggelenggem membiarkan kotanya dirusak begitu saja. Hah? Ini kontradiktif. Nah, berhubung dibiarkan begini, terus kemudian wali kota Solo, Respati, dan Kapolres maupun Dandim gak bersikap apapun, akhirnya PDIP menggalakkan atau memfungsikan posko-posko PDIP-nya dengan satgas-satgasnya untuk menjaga keamanan wilayah di kota Surakarta. Untuk pengamanan. Lah piye lah polisi ini ra obah. Pemerintah daerah yo tidak melakukan sesuatu, Satpol PP yo renek. Yang ditempuh Mas Respati sekali tiga uang sama gubernurnya, Pak Lutfi. Podoplek. Sama Gubernur Jawa Timur ya podo gitu loh. Akibat yang mereka dapat apa? Rumah dinas wakil gubernur di Jawa Timur habis dibakar massa. Ngeri, horor. Karena dibiarkan massa ini. Padahal gedung Gerahadi itu bangunan cagar budaya loh, yang harusnya dilindungi. Beberapa nama elit di daerah ini tidak mau nyontoh yang dilakukan sama Mas Pram di Jakarta, Kang Deddy Jawa Barat, termasuk Sinuwun di Jogja. Mas Pram satset nandangi ekses atau bekas demo biar jalanan lancar lagi. Pelajar yang ikut demo KJP-nya tidak diancam-ancam, mau dibukan kalau ikut demo. Coba gitu. Dia hanya dihimbau tidak melanjutkan perusakan anarkis. Kemarin Minggu semua petugas PPSU tidak boleh ada yang izin, harus masuk. Harus membersihkan fasilitas umum yang dirusak. Lalu juga menggratiskan Transjakarta. Itu Mas Pram langsung satset buat seminggu ke depan. Warga yang jadi korban biayanya juga ditanggung negara. Kontribusinya konkret, genah cetha welo-welo, kerjanya Gubernur DKI Jakarta. Nek Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membantu rakyat langsung turun ke lapangan, mengendalikan massa supaya nggak rusuh. Itu langsung. Raja Jogja itu mendatangi langsung Polda tanpa pengawalan. Orang nek tot nggak ada itu, nguing nggak ada. Sinuwun meminta pendemo yang ditahan untuk dibebaskan. Terus kalau di Jabar, Kang Deddy, yo gelem loh, gabung sama peserta aksi. Buat berbicara meskipun kelempar di batu itu nggak apa-apa. Saya balang-balang. Ya memang jadi pemimpin ya gitu, nggak bisa nyuruh-nyuruh, tapi aniaya, nggak melakukan apapun. Ya gitulah pemimpin itu. Contoh atau keteladanan begitu. Tidak keluar dari mantan presiden sama anak-anaknya. Sama Jokowi dan anak-anaknya. Solo diacak-acak kayak dibiarkan. Penting Sumber saiki di Joko ketat. Omayaman, ora urusan. Solo hancur, nggak mau tahu. Lu takut tiba-tiba masa biuk, wis nang ngarepe omah kan repot. Angel ngusire nek iso akeh. Lah genah banget. Panggah wae pendukungnya ya merem karo garang gagas. Yang penting untuk sembako terus. Kan nggak ada masalah, ya ada yang salah. Ngebantu wali kota misalnya, menciptakan situasi yang kondusif. Kita mesti ngerti. Nek sinau sing apik, kudune neng sapa. Harusnya kita tahu. Maka masyarakat sekarang harus menahan diri. Sekali lagi Om Begawan memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Kalau menyampaikan aspirasi, sampaikan berdasarkan undang-undang aturan yang ada. Tertib, bersatu, solid, dan menyampaikan tujuan yang baik. Jangan menjarah, jangan anarkis, jangan merusak. Karena itu kriminal. Itu ya, jangan salah paham. Salam ngumpul, salam begawan. Sampai jumpa. Dadah.